makanan, apakah itu berbasis pangan lokal, dan hari ini ditentukan yang terutama adalah telur dan ikan. Ya, Bu, ya, terutama tentu berbasis telur dan ikan dan ada pangan lokal. Maka dari itu, adapun kriteria penilaian yang sudah kami tetapkan, secara sensori, kalau ilmu organoleptik namanya Bu, kalau misalnya awak mencoba mencicipi organoleptik, kalau bahasa kapur 9-nya, jadi kebetulan aku orang kapur 9, orang tua laki-laki dari kapur 9, jadi mungkin ada tadi dibuat dari kapur 9, makanya ditanya kapur 9 di mana, tapi tidak akan mempengaruhi nilai ya Bu ya, walaupun orang kapur 9. Baik, yang pertama itu kreativitas Bu. Secara organoleptik sebenarnya kreativitas itu bisa kita letakkan di awal, boleh juga di belakang. Namun di sini kreativitas itu ditetapkan bersama panitia bahwasanya ada pemilihan pangan lokal, cara dan mudah dalam penyajian. Nah, di sini bisa kita kategorikan bahwasanya bagaimana kreativitas ibu-ibu dalam menciptakan menu, ya, mungkin dengan alat seadanya, tapi mampu menciptakan kreativitas yang tinggi. Mungkin bisa kita kategorikan ke sana. Kemudian mudah dalam penyajian itu dalam arti kata, di saat disajikan kita tidak membutuhkan peralatan yang cukup lengkap. Kalau misalnya tadi Pak Ketua bilang tinggi protein, ibu sediakan nanti udang ataupun misalnya makanan seafood lainnya yang membutuhkan pisau atau membutuhkan alat-alat yang lain, sementara itu tidak tersedia secara umum. Nah, itu mungkin salah satu opsinya. Jadi bagaimana cara penyajian yang baik, bagaimana cara penyajian yang gampang dan gampang juga untuk dinikmati oleh ibu hamil kita ya, anak-anak balita kita. Kemudian ada cita rasa. Nah, ini sensori. Sensori ini berbagai ya Bu ya. Ada nanti bagaimana ketika ibu menyajikan makanan yang harusnya memang dia itu panas, seperti apa kondisinya, dan kalau misalnya memang sedikit harus lebih asin atau lebih apa, itu disebut dengan bagaimana cita rasa di saat penyajiannya, rasa, aroma, dan tekstur. Nah, organoleptik dan sensori. Nah, jadi bagaimana ibu menampilkan nanti sajian yang sudah sedemikian rupa cantiknya. Nah, kadang-kadang kan ada yang makanan ini ranjau ya Bu ya, rancak jauh. Jadi jauh dia cantik, ternyata pasti cicipi, Allahu Akbar gitu ya. Nah, auzubillah. Tapi nggak apa-apa, ini pastinya cantik semua karena dibuat dengan hati dan penuh cinta. Baik, kemudian ada tampilan Bu ya. Oh ya, tadi untuk kreativitas itu 20%, untuk cita rasa itu 15%, dan untuk tampilan ini masih masuk ke dalam unsur sensori dan organoleptik, yaitu warna dan bentuk. Nah, warna di sini mungkin juga kesesuaian warna pas atau tidak pas dengan nama masakan atau menu yang ibu sajikan. Kemudian bentuk juga, bentuk adalah tekstur secara keseluruhan. Kalau memang harusnya itu bubur, maka teksturnya harus menyerupai bubur. Ya Bu ya, kadang-kadang kan kita memasaknya menunya itu bubur A gitu, tapi yang dari tekstur terlihat bubur A badatu. Itu salah satu. Tekstur dan penampakan secara keseluruhan. Penampakannya Bu, enggak penampakan loh. Kalau menampakkan beko di belakang ya. Jadi penampakan. Kemudian ada aspek keamanan pangan, itu 15%. Nah, ketika kita berbicara aspek keamanan pangan, kok bakso kapur 9 itu food safety Bu ya, artinya bahwa menggunakan BTP, bahan tambahan pangan, pewarna, pengawet, penstabil, apalagi Bu? Banyak Bu, ada Bu, penstabil, ada Bu Judi, penstabil, paras, semuanya penambah cita rasa, segala macam micin, anak micin ya. Nah, itu di situ juga kita lihat nanti, itu sebanyak 5%. Kemudian ada juga kebersihan. Nah, kalau di secara kasat mata wali laboratorium saja. Ya Bu ya. Kemudian 30% untuk nilai gizi. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan. Tinggi energi dan tinggi protein. Nah, protein yang digunakan nanti apa? Bisa kita kalkulasikan, kita konversi secara cepat. Ibu menggunakan protein berapa persen dan bagaimana dalam hasil menu yang disajikan. Nah, silai 5% Bu, tapi berpengaruh sebenarnya yaitu biaya. Tadi sudah ditanya sama panitia, biayanya itu untuk ibu hamil 21.500 ya Ibu ya. Kemudian biaya untuk balitanya itu 16,5. Fungsinya untuk apa? Ketika misalnya
panitia menetapkan biaya ini karena kita harus mencoba melihat kok menu itu rancak, kok lemaknya kira mahal, kan itu. Nah, tapi gimana kita bisa mencocokkan dengan harga yang ditetapkan secara standar, anak kita tercukupi proteinnya, tercukupi energinya, dan ditampilkan dalam keadaan cantik, baik, sehingga menimbulkan nafsu makan. Sehingga ibu hamil yang anoreksia pun dia mampu untuk meningkatkan rasa ingin makannya. Mungkin demikian saja. Ada tambahan teman-teman juri? Demikian ya Ibu, dan itu nanti kami akan totalkan menjadi nilai akhir dari ibu-ibu tampilkan hari ini. Mungkin demikian saja. Banyak maaf. Saya Insinyur Alfia Fatri dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikukus. Ikannya itu tidak dikukus. Kan dikukus. Dia boleh dikukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siang ini ibu-ibu masih semangat? Ya, apalagi menunggu detik-detik yang mendebarkan ya Bu ya. Pasti masih semangat. Pertama sekali kami tim juri ya mengucapkan terima kasih. Ibu-ibu pasti sudah mengeluarkan kemampuan yang paling maksimal untuk bisa menampilkan hasil dari PMT yang dibuat pada hari ini. Nah, terus terang kami Dewan Juri bingung ini Bu, mau memilih sang juaranya yang mana. Jadi kita tidak mengingat-ingat kecamatannya. Jadi di belangko itu kita hanya menulis nomor lotnya saja. Jadi biar tidak ada nanti nepotisme dan sebagainya. Nah, jadi ibu-ibu kami Dewan Juri telah berembuk. Di sini kami seperti telah dijelaskan tadi oleh Ibu Ketua Dewan Juri apa saja kriteria yang menjadi penilaian. Nah, yang pertama tentu kita harus menggunakan pangan lokalnya dulu. Jadi kenapa kami kembali menekankan ini agar nanti tidak ada yang protes, Bu kami lebih kreatif, Bu kami rasanya lebih enak, gitu ya. Jadi mohon diingat-ingat kembali apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua tim juri tadi, bahwa kita harus menggunakan pangan lokal, pangan yang ada di daerah sekitar kita. Karena berdasarkan info yang kami terima dari panitia, nanti PMT ini digunakan sebagai PMT untuk ibu hamil dan balita di Posyandu. Artinya dengan bahan yang mudah didapat, dengan harga yang tidak terlalu tinggi, dengan harga yang sudah dipatok, bagaimana ibu-ibu bisa membuat PMT yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang suara Bu? Cepat. Ibu-ibu
nanti ibu-ibu semua adalah juara. Karena nanti kalau ya, karena kita nanti akan mengadop nanti apa yang ibu buat nanti sebanyak 10 kecamatan, 10 kelompok nanti akan kita simpan nanti resep-resepnya Ibu ya. Baiklah, saya akan bacakan berita acara lomba PMT berbasis bahan pangan lokal untuk ibu hamil dan balita. Pada hari ini tanggal 25 Januari 2023, dengan ini Dewan Juri menetapkan hasil lomba PMT untuk balita dan ibu hamil berbasis bahan pangan lokal. Dengan ini menetapkan kita mulai dari yang ketiga aja Ibu ya. Kita ada nomor 3 terbesar. Untuk juara 3 jatuh kepada nomor lot berapa itu Bu? Maunya berapa? Maunya berapa? Ada yang mau? Untuk juara 3 jatuh kepada nomor lot 12 dengan nilai 851. Mana nomor 12? Ibu dari mana Bu? Laris Nago Halaban. Namanya siapa Bu? Temannya satu lagi? Baiklah, untuk juara 2 dengan nilai 862. Kira-kira ada yang tahu Ibu? Atau ada yang mau unjuk diri? Mau aja lah, boleh. Tapi sudah ada keputusannya Bu ya. Baiklah, untuk juara 2 jatuh kepada nomor lot 03. Dari mana Ibu? Simona. Mana spontannya Simona? Untuk yang terakhir, saya siapkan bantunya Ibu ya. Untuk juara 1 dengan nilai 875 jatuh kepada nomor lot kira-kira nomor lot 13 atau 13. Sponsornya mana Bu? Sedikit sekali suaranya. Ada sponsor. Baiklah, dengan ini keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Saya tunggu 25 Januari 2023 tim juri Dr. Ince, Maimuni dan Mardiana. Terima kasih, itulah hasil dari berita acara pada siang ini. Kami mengucapkan selamat kepada ibu-ibu semua. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya. Jadi ibu yang belum menjadi pemuncak jangan berkecil hati. Menu-menu ibu-ibu semua tetap kita jadikan preferensi untuk menjadi menu PMT di Posyandu. Jadi info dari panitia nanti mohon dikumpulkan resepnya ya Ibu ke panitia untuk bisa nanti kita bukukan. Kemudian setiap peserta akan diberikan sertifikat untuk yang telah mengikuti lomba pada hari ini. Kemudian untuk hadiahnya nanti akan diserahkan pada hari kita mengadakan seminar gizi pada tanggal 28 Januari 2023. Nah, silakan ibu-ibu yang berkenan hadir dipersilakan. Mungkin ibu-ibu yang memuncak mungkin ya boleh juga hadir nanti pada tanggal 28 Januari 2023 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota. Di sini berarti ya ibu ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita, kita dokumentasi dulu. Selain dari sertifikat juga nanti para pemuncak tadi mendapatkan piala, kemudian mendapatkan hadiah berupa uang, jangan dinilai dari berapa banyaknya, tapi dari pengalaman yang kita dapatkan selama mengikuti lomba.
tadi ibu-ibu sudah diserahkan konsumsi, boleh konsumsi bersama di sini, boleh juga dibawa pulang. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari ibu-ibu semua? Pas ibu? Nah, jadi kami mewakili dari panitia pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi ibu-ibu untuk kegiatan lomba kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan yang terakhir kali kita sama-sama mengucapkan yel-yel ya ibu ya, cegah stunting itu penting ya. Kita ucapkan kabupaten 50 kota, ibu-ibu jawab cegah stunting itu penting ya. Kita coba ya ibu ya, kabupaten 50 kota cegah stunting itu penting. Sekali lagi lah, kabupaten 50 kota Cegah stunting itu penting. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu, silahkan mengambil posisi, kita berfoto bersama.